Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hanan Fuadi dengan nomor NIM 4112220062. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang OSI layar, di mana tugas ini dibuat untuk memenuhi tugas besar dari mata kuliah pengantar jaringan komputer dengan dosen pengampu Bapak Arif Prabowo, ST, MMSI. Baik, langsung saja kita ke pembahasan. Yang pertama itu ada apa sih itu OSI layar? OSI layar atau Open System Interconnection Layer adalah model konseptual yang digunakan untuk memahami dan menjelaskan cara kerja komunikasi antar perangkat di jaringan komputer. Model ini terdiri dari 7 lapis yang masing-masing memiliki fungsi spesifik. Tujuan OSI layar itu sendiri yaitu yang pertama standarisasi komunikasi jaringan, yang kedua mempermudah desain dan pengembangan protokol jaringan, yang ketiga memastikan interoperabilitas antar perangkat yang berbeda, dan yang terakhir mempermudah identifikasi dan penyelesaian masalah jaringan. Struktur dari OSI layar itu yang pertama itu ada physical layer, kedua data link, keempat network layer, keempat transport layer, kelima session layer, keenam presentation layer, dan ketujuh application layer. Yang pertama yaitu physical layer. Physical layer atau lapisan fisik adalah lapisan pertama dari model OSI yang bertanggung jawab atas transmisi bit mentah atau data dalam bentuk sinyal listrik, cahaya, atau gelombang elektromagnetik melalui media fisik. Lapisan ini merupakan dasar dari komunikasi jaringan karena memastikan koneksi fisik antar perangkat yang berkomunikasi. Tugas dan fungsi physical layer itu yang pertama mengubah data digital menjadi sinyal fisik untuk dikirimkan melalui media transmisi seperti kabel atau udara. Yang kedua, menerima sinyal fisik dari media dan mengubahnya kembali menjadi data digital. Yang kedua yaitu ada data link layer. Data link layer atau lapisan data link adalah lapisan kedua dalam model OSI yang bertanggung jawab untuk memastikan pengiriman data yang andalan melalui sambungan fisik antar perangkat di jaringan. Lapisan ini bertugas mengemas data menjadi frame, mendeteksi dan mengoreksi kesalahan selama transmisi. Fungsi dan tugas data link layer itu membagi data yang diterima dari lapisan di atasnya atau network layer menjadi unit kecil yang disebut frame. Kedua, menambahkan header dan trailer untuk keperluan pengamatan dan deteksi kesalahan. Yang ketiga ada network layer. Network layer atau lapisan jaringan adalah lapisan ketiga dalam model OSI layer yang bertanggung jawab untuk routing, pengalamatan logis, dan pengiriman paket data dari sumber ke tujuan di jaringan yang berbeda. Lapisan ini memungkinkan perangkat di jaringan yang terpisah untuk saling berkomunikasi. Tugas dan fungsi network layer yang pertama menentukan jaringan terbaik atau yang paling optimal untuk mengirimkan data dari sumber ke tujuan menggunakan kabel routing dan protokol routing seperti OSPF, RIP, atau BGP. Di lapisan keempat yaitu ada transport layer, yaitu lapisan keempat dalam model OSI layer yang bertanggung jawab atas pengiriman data end-to-end secara andal antara aplikasi yang berjalan pada perangkat berbeda. Lapisan ini menyediakan mekanisme untuk membagi, mengirim, mengatur ulang, dan memastikan data diterima dengan benar. Tujuan
Tugas dan fungsi transport layer itu memecah data dari lapisan di atasnya atau application layer menjadi segmen kecil yang sesuai untuk pengiriman jaringan. Kedua, menambahkan header pada setiap segmen termasuk informasi seperti port, sumber, dan tujuan. Lapisan kelima dari OSI layer itu ada session layer. Session layer adalah lapisan kelima dalam model OSI yang bertanggung jawab untuk mengelola sesi komunikasi antar dua perangkat atau aplikasi yang terhubung. Lapisan ini menyediakan mekanisme untuk memulai, mengelola, dan mengakhiri sesi komunikasi, serta mengatur interaksi antara dua aplikasi yang berjalan di perangkat yang berbeda. Tugas dan fungsi session layer: menjaga komunikasi tetap aktif antar aplikasi dengan membuka, mengelola, dan menutup sesi komunikasi. Setiap sesi memiliki identitas yang unik dan tetap terbuka selama komunikasi berlangsung, lalu ditutup setelah selesai. Dan lapisan keenam ada presentation layer atau lapisan presentasi yang bertanggung jawab untuk mengonversi dan mengoperasi data agar dapat dipahami oleh aplikasi yang berbeda, meskipun mereka mungkin menggunakan format atau representasi data yang berbeda. Tugas dan fungsi presentation layer: mengonversi data dari format satu sistem ke format yang dimengerti oleh sistem lain. Contoh, mengubah format data antara ASCII dan EBCDIC. Format teks yang berbeda antara sistem komputer. Dan yang terakhir yaitu ada application layer. Application layer adalah lapisan ketujuh dan lapisan terakhir dalam model OSI layer. Lapisan ini bertanggung jawab untuk menyediakan antarmuka langsung antar aplikasi dan jaringan. Application layer adalah tempat bagi aplikasi untuk berinteraksi dengan protokol komunikasi jaringan, serta menyediakan berbagai layanan yang memungkinkan komunikasi antar sistem atau perangkat. Fungsi dan tugas dari application layer yaitu menyediakan antarmuka bagi aplikasi yang berjalan di perangkat untuk berkomunikasi dengan jaringan. Dan yang kedua, menghubungkan pengguna atau aplikasi ke layanan jaringan. Kesimpulan: secara keseluruhan, model OSI memecah proses komunikasi data menjadi lapisan-lapisan yang spesifik sehingga memudahkan pengelolaan dan pemahaman sistem jaringan. Setiap lapisan memiliki tugas tertentu yang bekerja sama untuk memastikan komunikasi data yang efisien dan andal antara perangkat di jaringan komputer. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.